Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang bernama VirtualBox. Jadi kita buka dulu aplikasinya. Nah, ini nama Oracle VM VirtualBox. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk virtualisasi mesin, di mana kita bisa menginstal sebuah sistem operasi tanpa mengganggu sistem operasi yang sudah ada. Oke, untuk membuat mesin virtual baru, langkahnya kita klik next. Kemudian kita tentukan kita mau membuat sistem operasi apa. Misalkan saja di sini saya akan membuat mesin virtual yang bernama Debian 6. Tentukan di sini juga tipenya, sistem operasinya, jenis sistem operasinya, kemudian versinya. Kalau di sini kita memilih Windows, maka di sini ada beberapa pilihan Windows, mulai dari Windows 3X sampai Windows 8. Oke. Nah, untuk kali ini saya akan menginstal Linux Debian. Klik next. Ini adalah memori dari mesin virtual. Kita bisa menentukan berapa besar memori yang akan kita gunakan pada mesin virtual tersebut. Saya akan membuat memori sebanyak 256. Oke, kita next. Kemudian di sini untuk pembuatan hard drive, jika kita masih membuat hard drive baru, maka kita pilih yang virtual hard drive now. Namun jika kita sudah punya hard drive virtual, kita pilih yang use an existing virtual hard drive file, atau mungkin hanya membuat virtual mesinnya tanpa membuat hard disk, kita pilih yang do not add a virtual hard drive. Kali ini kita akan membuat hard drive. Pilih create, kemudian kita klik create. Di sini ada beberapa jenis virtual hard drive, mulai dari VDI, VMDK, VHD, HDD, CAD-CAMU, KICO-CAMU. Untuk VirtualBox defaultnya adalah VDI, Virtual Disk Image. Kita klik next. Kemudian storage on physical hard drive, jadi jenis penyimpanan pada media fisik hard disk kita, hard disk Windows yang aslinya ini, apakah dynamic atau fixed. Kalau dynamic, maka nanti ketika kita di sini tadi membuat hard drive misalkan 10 GB, maka space hard disk yang dimakan oleh VirtualBox pada hard drive sebenarnya tidak 10 GB, tergantung dari berapa besar penyimpanan yang akan kita lakukan. Tapi beda kalau kita menggunakan fixed size. Misalkan untuk virtual box ini kita menggunakan kapasitas 10 GB, maka space hard disk yang ada di komputer kita juga akan dikurangi sebanyak 10 GB. Oleh karena itu sebaiknya kita memilih dynamically allocated, ya, untuk lebih menghemat space hard disk. Oke, next. Nah, ini yang sudah saya jelaskan barusan. Ini kapasitas hard disk yang akan kita gunakan. Kita bisa menentukan berapa giga kapasitas hard disk yang akan kita gunakan untuk virtual. Di sini saya cukup membuat 4 giga saja. Kemudian di sini di mana letak penyimpanan hard drive kita. Ini akan membuat sebuah file baru yang bernama Debian 6 dengan ekstensi VDI. VDI itu adalah ekstensi dari file hard drive virtual dari VirtualBox. Oke, misalkan di sini saya simpan di drive F, saya save, kemudian saya klik create.
Nah, di sini sudah membuat sebuah mesin virtual baru. Dari sini kita sudah siap melakukan instalasi sistem operasi. Sebelum kita mulai instalasi sistem operasi Debian, misalkan di sini kita klik setting dulu, karena ini ada beberapa parameter, ada beberapa settingan yang perlu kita rubah sedikit. Oke, kita klik setting. Di sini kita juga bisa merubah beberapa konfigurasi yang sudah kita buat. Misalkan merubah nama, tipe sistem operasi, ataupun mungkin merubah memori. Di sini juga bisa. Nah, di sini karena kita nanti akan menginstal Debian menggunakan media CD, maka di sini boot ordernya adalah yang CD ini yang paling atas. Oke, ini kita turunkan. Karena floppy juga tidak fungsi, maka di sini saya hilangkan centangannya. Kemudian pada bagian storage, kita belum menentukan file dari instalasi Debian-nya. Oke, pada bagian empty. Nah, di sini kita bisa melakukan instalasi dari dua macam, yaitu kita bisa menginstal dari langsung CD Debian, kita masukkan ke dalam drive CD-ROM drive, atau kita bisa menggunakan file ISO dari instalasi Debian. Jadi harus ekstensinya ISO ya. Kali ini saya akan menggunakan file ISO untuk instalasi Debian. Klik, kemudian klik pada Debian 6 CD1 ISO. Jika di sini belum ada, Anda bisa klik ini kemudian mencari letak file ISO dari sistem operasi yang akan Anda install. Oke, di sini sudah ada Debian. Kemudian pada bagian audio, untuk Debian ini saya tidak menggunakan audio, jadi ini enable-nya saya hilangkan. Kemudian pada bagian network, ini kita bisa mengaktifkan sampai 4 adapter. Adapter 1, adapter 2, 3, dan 4. Tinggal kita centang enable network adapter. Kali ini cukup saya menggunakan satu adapter. Kemudian attach to, ini ada beberapa pilihan: NAT, bridge, internal network, host only adapter, sampai generic driver. Kalau kita menggunakan NAT, maka konfigurasi network yang ada di VirtualBox akan didirect langsung ke network adapter yang ada di Windows. Ini ya, langsung didirect. Kemudian kalau kita menggunakan bridge adapter, jadi LAN card yang ada di VirtualBox itu mengambil dari LAN card fisik yang ada di sini. Kalau ini menggunakan wireless, maka di sini yang diambil adalah konfigurasi wireless yang ada di sini. Namun wireless yang ada di sini juga masih bisa kita gunakan dengan normal. Namun jika kita memilih yang Realtek PCIe Gigabyte Family Controller, maka yang aktif di sini adalah LAN card yang menggunakan kabel, bukan yang wireless. Jadi pastikan kita menggunakan LAN card yang mana. Nah, dengan konfigurasi bridge adapter, mesin VirtualBox atau mesin yang ada di dalam VirtualBox ini bisa terkoneksi dengan jaringan yang ada di luar. Bahkan bisa sampai ke jaringan internet. Jadi bisa langsung terkoneksi ke internet jika kita menggunakan bridge adapter. Dan NAT, untuk NAT ini kita juga bisa terhubung ke jaringan luar atau mungkin jaringan internet. Selanjutnya untuk host only adapter. Nah, jika kita menggunakan pilihan host only adapter, maka di sini mesin virtual ini LAN card-nya terhubung dengan LAN card yang bernama VirtualBox host only adapter yang ada di dalam Windows. Jadi mesin yang ada di dalam VirtualBox hanya bisa terhubung dengan sistem operasi yang aslinya ini, Windows ini ya. Kita bisa melihatnya di sini.
Nah ini, nah ini. Jadi jika kita menggunakan, sorry, saya tata dulu windownya biar kelihatan lebih rapi. Nah, oke, gini. Jadi jika kita menggunakan host only adapter, kemudian di sini VirtualBox host only Ethernet adapter, maka mesin virtual yang ada di sini hanya bisa terhubung dengan LAN card VirtualBox yang ada di Windows. Jadi tidak bisa terhubung ke jaringan luar atau mungkin jaringan internet, ya. Hanya bisa terhubung dengan komputer ini saja. Namun jika kita menggunakan bridge adapter dan di sini kita memilih yang misalkan yang Realtek PCIe, maka koneksi yang ada di mesin virtual ini mengambil koneksi dari LAN card yang ini, LAN card yang kabel, ya. Atau mungkin kalau menggunakan yang wireless, maka akan memilih yang WiFi Qualcomm ini. Dan ini bisa terhubung ke jaringan luar, tidak hanya terhubung ke dalam komputer ini saja. Nah, tergantung Anda memilih apa, sesuaikan dengan jaringan yang akan Anda buat. Oke. Nah, kali ini saya cukup menggunakan host only adapter karena nanti saya hanya akan menguji antara mesin virtual dengan mesin yang sebenarnya, apakah sudah bisa terhubung atau belum, ya, tanpa saya hubungkan ke jaringan luar. Oke. Kemudian pada serial port nggak usah dikonfigurasi. USB di sini karena saya tidak membutuhkan USB di sini, enable-nya saya hilangkan. Udah, langsung saya klik OK. Nah, ini penjelasan dari saya untuk konfigurasi dari VirtualBox, ya. Oke, terima kasih.